Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Ridwan. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Teknologi Pertanian Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengolahan data rancangan acak lengkap secara manual maupun menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk lebih lanjut, saksikan video berikut ini. Jadi baiklah, kita akan melakukan analisis data secara manual. Nah, adapun soal untuk rancangan acak lengkap kali ini yaitu seperti yang tertera di layar. Karantina tumbuhan ingin mengetahui pengaruh fumigan metil bromide atau CH3BR sebagai pembasmi serangga terhadap daya tumbuh benih kacang hijau. Dilakukan percobaan sebagai berikut. Benih kacang hijau diberi fumigan dengan dosis 0 sebagai kontrol, 16 gram meter kubik, 32 gram meter kubik, 48 gram per meter kubik, dan 64 gram per meter kubik. Fumigasi dilakukan selama 2 jam. Benih kacang hijau yang sudah difumigasi dikecambahkan dengan metode kertas hisap. Benih yang dikecambahkan diasumsikan homogen. Setelah 7 hari diperoleh hasil perkecambahan sebagai berikut. Nah, tabel di bawah merupakan tabel hasil perkecambahan setelah 7 hari. Langkah selanjutnya yaitu kita untuk pengolahan data manual. Langkah pertama yang kalian lakukan yaitu kalian harus mencari kita harus mencari dulu total ulangannya. Untuk yang pertama dosis 0, ulangan pertama kalian jumlah sampai dengan ulangan yang ke-8. Nanti hasilnya yaitu 800. Nah, seperti yang saya ingkari untuk ulangan untuk yang 0 ya, dosis 0. Begitupun untuk dosis 16, 32, 48 dan 64. Nanti kalian akan jumlahkan semua. Setelah itu, setelah kalian jumlahkan seluruh total perlakuan, kalian jumlahkan semua. Nanti kalian akan dapatkan total keseluruhan yaitu 3634. Sementara untuk mendapatkan total rata-rata, itu kalian jumlah semua total rata-ratanya kalian jumlah, kemudian kalian bagi dengan 5. Nanti kalian akan dapatkan 90,85. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita hitung faktor koreksinya. Untuk mendapatkan faktor koreksi, kalian bagi total keseluruhan, yaitu tadi kita dapatkan total keseluruhan 3634 dipangkat 2-kan, kemudian kalian bagi dengan RT. R adalah ulangannya, jumlah ulangan, dan T adalah perlakuan. Tadi ulangannya ada 8, kemudian untuk perlakuannya ada 5. Nah, 8 kali 5 kalian akan dapatkan 40. Nah, setelah kalian kalikan pangkat 2-kan 3634, hasilnya kalian akan dapatkan 132,05956. Kemudian kalian bagi dengan 40. Nah, hasilnya kalian akan dapatkan 330,148,9. Selanjutnya kita cari untuk jumlah kuadrat totalnya atau JKT. Untuk mendapatkan JKT, itu ulangan kalian pangkat 2-kan, kemudian kalian jumlahkan, terus dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, hasil dari total ulangan kita pangkat 2-kan, kemudian kita jumlah, kita kurangkan dengan faktor koreksi, nanti kita akan mendapatkan JKT-nya 3103,1 untuk JKT. Nah, selanjutnya untuk mencari JKP, jumlah kuadrat perlakuan, tadi yang total perlakuan kalian pangkat 2-kan, kemudian kalian jumlah. Setelah itu kalian bagi dengan jumlah perlakuan dikurangi dengan faktor koreksinya. Nah, tadi untuk perlakuan 0, dosis 0, kita dapatkan total ulangannya yaitu ada 800, kemudian kita pangkat 2-kan. Begitupun yang dosis selanjutnya, kalian pangkat 2-kan, kemudian dibagi dengan jumlah ulangan atau yaitu ada 8. Setelah kalian bagi,
kalian kurangi dengan faktor koreksinya. Nanti kalian akan dapatkan hasil akhirnya 2575,6. Nah, ini untuk JKP-nya atau jumlah kuadrat perlakuan. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat galat. Untuk mendapatkan jumlah kuadrat galat atau JKG, kita dapatkan dari JKT, jumlah kuadrat total, kita kurangkan dengan JKP-nya, jumlah kuadrat perlakuan. JKT yang kita dapat tadi sebelumnya yaitu 3103,1. Nah, kemudian kita kurangi dengan 2575,6. Nanti kita akan dapat 527,5 untuk JKG atau jumlah kuadrat galatnya. Setelah kita dapatkan jumlah kuadrat galat, kita selanjutnya menghitung kuadrat tengah. Kuadrat tengah atau KT-nya. KT untuk yang pertama kita cari untuk kuadrat tengah perlakuan. Nah, untuk mendapatkan kuadrat tengah perlakuan, rumusnya yaitu JKP atau jumlah kuadrat perlakuan kalian bagi dengan DBP, derajat bebas perlakuan. Nah, JKP tadi kita dapatkan 2575,6. Sementara derajat bebas perlakuan kita dapatkan dari DB total kita kurangi dengan DB galat, yaitu 39 kita kurangi dengan 35 dapat 4. Nah, hasilnya nanti kita dapat untuk KTP atau kuadrat tengah perlakuan kita dapat 643,9. Nah, setelah itu kita cari juga kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah galat kita dapatkan dari jumlah kuadrat galat kita bagi dengan derajat bebas galat. JKG tadi kita dapat 5. JKG tadi kita dapat 527,5 dibagi 35. Ya, seperti yang saya bilang tadi, untuk DB galat kita dapatkan dari DB total kita kurangkan dengan DB perlakuan. Nah, hasilnya kita dapatkan 15,071. Nah, setelah kita dapatkan kuadrat tengah, kita kemudian mencari F hitungnya. Untuk F hitung kita dapat dari kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, seperti yang saya lihat tadi di atas, untuk KTP kita dapatkan 643,9. Kemudian kita bagikan dengan KTG yaitu 15,071. Nah, untuk F hitung kita dapatkan 42,723. Nah, selanjutnya langkah terakhir untuk penghitungan manual yaitu kita cari kita masukkan semua data yang telah kita dapatkan tadi. Kemudian kita melihat F tabel. Untuk F tabel 5%, kita lihat di DB atau DB perlakuan, derajat bebas perlakuan 4 dengan DB derajat bebas galat 35. Nah, kita cari dulu untuk untuk DB galat, DB perlakuan kita dapat 4 tadi, 4 kita lihat sejajar 4. Kemudian DB galat 35. Kita mencari titik temu di antara keduanya. Nah, itulah yang akan menjadi F hitung untuk 5%. Itu kita dapat 2,64. Jadi untuk F hitung 5% kita dapatkan 2, yaitu 2,64. Nah, kali ini kita akan melakukan analisis menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita SPSS. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kalian buka Microsoft Excel, kemudian kalian ketik dosis ulangan dengan hasil.
hasil. Kemudian setelah itu kalian untuk dosis yang pertama yaitu dosis 0 gram, kalian masukin semuanya sampai ulangan ke-8, karena tadi ada sampai ulangan ke-8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kalian masukkan hasil tadi untuk ulangan 1 sampai dengan 8, yaitu nilainya 100. Kita masukin 100 sampai dengan ulangan yang ke-8. Nah, untuk itu ini adalah data yang telah saya olah sebelumnya. Langsung saja kita copy. Kita copy semuanya, kita blok dulu. Ya, kita blok semuanya. Ya, kita blok nilainya. Kemudian kita copy. Kemudian kita masukkan ke aplikasi SPSS untuk di data view. Kita paste di data view. Ya, kemudian kita masuk di variable view untuk kita ganti. Kemudian kita ganti dosis ulangan dengan hasil. Nah, kita ganti dengan hasil untuk yang ketiga ini. Nah, selanjutnya kita masuk di label, kita ganti dengan dosis ulangan, kita isi ulangan dengan daya kecambah. Daya kecambah. Setelah itu kita kembali kita ganti dengan scale. Kita ganti scale juga untuk yang hasil. Untuk yang pertama kita pakai ganti dengan nominal ya. Kita ganti dengan nominal. Kemudian kita masuk data view, kemudian analyze. Kita pilih analyze, kita masuk di general linear model. Kita univariate. Kita masukkan daya kecambah ke definement variable, dosis di fixed. Kemudian kita pilih model. Kemudian kita build item, kita pindahkan dosis continue. Kita klik continue. Selanjutnya plots, kita masukkan dosis juga, add. Kemudian kita setelah kita pindahkan dosis, klik, kemudian pindahkan dosis, add. Kemudian kita nantinya langsung klik continue. Selanjutnya kita pilih post hoc, dosis kita pindahkan, kemudian pilih LCD dengan Duncan, kemudian continue. Selanjutnya kita sama saja, kita pindahkan dosis, pilih continue, klik continue. Kemudian di option kita pilih homogeneity test, kemudian continue. Selanjutnya kita klik OK, maka data analisis kalian, rancangan acak lengkap kalian akan ditampilkan di layar SPSS kalian, aplikasi SPSS kalian, laptop kalian ya. Nah, ini adalah hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langkah terakhir yaitu kalian bandingkan antara hasil perhitungan kalian, hasil analisis manual kalian dengan hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk yang manual, kalian lihat app hitung hasil analisis secara manual kalian bandingkan dengan app hitung dari hasil analisis menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ketika hasilnya sudah sama persis, maka hasil analisis kalian sudah benar, maka itu. Namun jika jauh berbeda, kemungkinan proses analisis data kalian atau perhitungan kalian ada kesalahan, atau ada kekeliruan. Nah, setelah itu kita yang terakhir itu pengambilan kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis tadi, kita dapatkan app hitung ternyata lebih besar daripada app tabel 5%, yaitu 42,723 ternyata lebih besar daripada 2,64, yang menandakan H0 ditolak pada taraf kepercayaan 95%.
Jadi, pengaruh fumigan metil bromide atau CH3Br sebagai pembasmi serangga terhadap daya tumbuh benih kacang hijau berpengaruh. Nah, untuk F tabel 1% ternyata F hitung lebih besar juga dibandingkan F tabel 1%, yaitu 42,723 ternyata lebih besar dibanding daripada 3,91, yang menandakan H0 ditolak pada taraf kepercayaan 99%. Jadi, pengaruh fumigan metil bromide atau CH3Br sebagai pembasmi serangga terhadap daya tumbuh benih kacang hijau juga berpengaruh. Nah, demikianlah tutorial analisis data rancangan acak lengkap menggunakan cara manual dan cara aplikasi SPSS. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.